sempat menjadi bagian dari Indonesia ternyata tidak membuat Timor Leste didominasi oleh umat Islam. Sebagaimana Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, Timor Leste adalah negara kecil bekas bagian dari wilayah Indonesia. Negara ini terletak di bagian timur Pulau Timor. Sementara bagian barat pulau ini merupakan wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Timor Leste lepas dari Indonesia pada tahun 1999 melalui jejak pendapat yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie saat itu. Setelah lepas dari Indonesia, Timor Leste tetap menjaga toleransi negara itu yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Agama Islam pun menjadi minoritas di Timor Leste. Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Tidak mengherankan, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebelum COVID-19 menyerang sebanyak 267 juta jiwa. Hanya China, India, dan Amerika Serikat yang mengalahkan jumlah penduduk Indonesia, dan sebagian besar penduduk ketiga negara tersebut bukanlah mayoritas Islam. Namun siapa sangka, negara Timor Leste yang dulunya menjadi satu dengan Indonesia ini tidak didominasi oleh umat Islam. Bahkan di bumi Lorosai, agama Islam makin terkikis. Ambarak Abadher dalam bukunya yang berjudul Islam di Timor Timur mengungkapkan bahwa Islam sudah ada di Dili, ibu kota Timor Leste, jauh sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1512. Bukti kehadiran Islam di wilayah ini diperkuat oleh catatan sejarah dan tradisi lisan yang menunjukkan interaksi antara penduduk setempat dengan pedagang dan ulama Muslim. Ketika pasukan Portugis terusir dari Goa, Sulawesi Selatan, mereka berlayar menuju Dili dan tiba di sana. Setibanya di Dili, mereka disambut oleh pemimpin masyarakat setempat yang bernama Abdullah Asif. Abdullah Afif, sebagai pemimpin yang dihormati dan memiliki pengaruh di masyarakat Dili, memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Nama pemimpin masyarakat Dili yang berbudaya Islami itu menunjukkan bahwa warga setempat telah mengenal Islam dan ada orang Arab yang tinggal di Dili. Catatan sejarah mencatat berbagai teori mengenai kedatangan Islam. Salah satunya menyebutkan bahwa Islam datang bersamaan dengan penyebaran oleh para pedagang Arab yang berlayar ke pulau-pulau dekat Maluku melalui jalur laut di selatan Sulawesi. Dugaan lainnya adalah penyebaran Islam dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Dili, seperti Goa Talo, Ternate, dan bahkan Samudra Pasai. Penduduk Arab yang datang ke Timor Leste adalah pendatang dari Hadramaut yang tiba sebelum Portugis. Mereka baru menetap pada abad ke-17, dan setidaknya ada 26 keluarga Arab Hadramaut yang menetap di Dili sejak tahun 1678 sampai 1975. Mereka segera dicurigai oleh pemerintah kolonial Portugis, beberapa bahkan dipenjara tanpa sebab. Masyarakat Arab Hadramaut kemudian tinggal di Kampung Alor, Dili bagian barat, sejak abad ke-19. Daerah itu menjadi tempat pendaratan marinir Indonesia dalam serangan ke Dili. Portugis benar-benar mengubah wajah Islam di Timor Leste, dan kekuatan kolonial mematikan budaya serta pengikut Islam. Kemudian Portugis gencar melakukan kristenisasi di daerah-daerah yang belum terjamah oleh Islam. Kini, jumlah Muslim yang tinggal di Timor Leste hanya sekitar 5.000 jiwa, atau 3% dari total penduduk Timor Leste. Banyak penduduk Muslim yang tinggal di Dili berasal dari Pulau Jawa yang ikut program transmigrasi pemerintah. Ketika terjadi referendum, banyak warga kembali ke tempat asal mereka. Muslim di Timor Leste semakin terkikis pada puncak kekacauan Timor Leste dan ketika para milisi mengamuk, kaum Muslim berlindung di sebuah masjid di Dili. Mereka terus hidup di sana sampai saat ini, takut dengan orang-orang yang mencurigai mereka sebagai pendukung Indonesia. Pada awal tahun 2001, Masjid An-Nur di Dili, Timor Leste, menjadi sasaran serangan brutal. Masjid ini merupakan satu-satunya tempat ibadah bagi komunitas Muslim di Timor Leste
diserang pada tanggal 1 dan tanggal 2 Januari. Insiden ini segera menarik perhatian internasional, termasuk dari Administrasi Transisi PBB di Timor Leste atau UNTAET. Jean Christian Chadi yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Administrasi Transisi, menyatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa UNTAET sangat mengutuk tindakan kekerasan tersebut. Chadi menegaskan komitmen UNTAET untuk membangun masyarakat yang damai dan demokratis di Timor Leste. Menurutnya, inti dari demokrasi adalah toleransi dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dia menambahkan bahwa minoritas Muslim di Timor Leste harus dijamin hak dan keuntungannya, setara dengan kelompok agama, sosial, atau etnis lainnya, termasuk perlindungan dari pihak berwenang. Insiden tersebut melibatkan sekitar 40 pria Timor Leste yang melempari batu ke arah sekitar 200 penghuni masjid. Serangan ini diduga dipicu oleh penolakan para penyerang untuk memberi akses kepada salah satu mobil milik penghuni masjid yang menyebabkan eskalasi ketegangan. Peristiwa ini menyoroti isu ketegangan antaragama di Timor Leste pada masa itu, di mana umat Muslim sebagai minoritas sering menghadapi diskriminasi. Sebelumnya, Masjid An-Nur dikenal sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Timor Leste. Tokoh-tokoh penting seperti Pendeta Carlos Belo, peraih hadiah Nobel Perdamaian, Xanana Gusmão, pemimpin perlawanan dan mantan Presiden Timor Leste, serta José Ramos Horta, diplomat yang juga menerima hadiah Nobel Perdamaian, pernah mengunjungi masjid ini. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan solidaritas terhadap komunitas Muslim di negara tersebut. Meskipun serangan terhadap Masjid An-Nur menjadi catatan kelam dalam sejarah, kejadian ini juga menekankan pentingnya dialog antar budaya dan pemahaman di Timor Leste. Upaya berbagai pihak dalam menjaga kerukunan dan perdamaian tetap menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni antar umat beragama di negara yang masih muda ini.